jaringannya, Pak. Ya, Pak. Ya, saya doakan kalau mereka jujur, mereka cepat sehat, dan kalau bohong, saya doakan tambah parah sakitnya. Ya, oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan materi kita. Yang kedua, ya sebelumnya saya ingin tanya kepada adik-adik mahasiswa sekalian, kira-kira apa yang bisa kalian lihat dengan gambar di papan tulis ini? Mana papan tulis? Tidak ada gambarnya, Pak. Bentuk dasar komunikasi. Kira daring, verbal, Pak. Ya, ini ada saya di tampilan layar saya itu ada saya menampilkan gambar. Turun lagi satu step. Ini sudah kelihatan? Belum. Nggak kelihatan, Belum, Pak. Nggak ada gambar, Pak. Komunikasi verbal, Pak, di slide-nya. Belum diturunkan ke bawah slide-nya. Ini sudah. Belum. Atau di stop share dulu, di share ulang. Oh ya, Tidak siap. bergerak. Siap. Di stop juga coba, di stop dulu baru share ulang coba. Kalau sekarang sudah muncul? Ya. Nah, sudah. Muncul, Cepat Pak. sekali ya. Ini sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Sudah. Ya, kira-kira ini gambar apa Bapak Ibu sekalian atau ada mahasiswa? Gambar orang lagi rapat, Pak. Yang lain? Tidak sama dong orangnya ini. Pak dosen ini tidak sama. Ya, Meeting, Pak, meeting. ya. Jadi Akan pertemuan. semua ini adalah gambar mengenai tentang komunikasi. Jadi semua orang ini berkomunikasi dengan berbagai cara ya. Bisa dilihat ada yang dengan menggunakan aplikasi, ada yang dengan menggunakan secara langsung, ada yang melalui pertemuan-pertemuan dan sebagainya. Jadi dengan gambar ini kita bisa melihat bahwa materi kita selanjutnya adalah mengenai tentang komunikasi. Jadi kita masuk pada pengertian komunikasi. Jadi komunikasi merupakan hal yang sangat fundamental ya dalam kehidupan. Terutama peristiwa komunikasi ini bisa terjadi di mana saja. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lain ya. Ia ingin mengetahui lingkungan. Sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Menurut Profesor Wilbur Sam menyebutkan bahwa tanpa komunikasi maka tidak akan mungkin terbentuknya suatu masyarakat. Sebaliknya tanpa masyarakat manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasinya. Jadi istilah komunikasi itu berasal dari perkataan bahasa Latin ya, yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Sementara ilmu komunikasi itu sendiri merupakan upaya yang sistematis dan merumuskan prinsip-prinsip secara tegas, dan atas dasar prinsip-prinsip tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Ada pula yang mendefinisikan bahwa komunikasi adalah proses di mana ide itu dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Kira-kira ada enggak yang pernah mendengar ataupun mengetahui mengenai tentang istilah ataupun definisi tentang komunikasi? Iya. Ya, saya persilakan kepada teman-teman mahasiswa yang lain. Baik, Pak. Ya, silakan Pak Hasanuddin. Ya, komunikasi itu adalah satu pembicaraan di antara dua orang atau lebih. Ya. Ketika mengungkapkan suatu persoalan atau pembicaraan. Ya, oke. Jadi sebelum saya masuk apa yang dimaksud dengan komunikasi, saya ada game sedikit buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Kira-kira ini bisa kita praktekkan walaupun dalam keadaan kita sementara proses pembelajaran Zoom meeting ya, atau melalui Zoom. Bisa Bapak Ibu mengangkat jari kiri atau jari telunjuk ya, tangan sebelah kiri.
seperti ini, dan juga jari sebelah kanan seperti ini. Ya. Jadi kita akan melakukan komunikasi antara jari yang kiri dengan jari yang kanan dengan contoh seperti ini ya. Satu, kita pindah lagi satu. Kita pindah lagi satu. Kita pindah lagi satu. Kita pindah lagi dua. Kita pindah lagi dua. Kita pindah lagi dua. Kita pindah lagi dua. Ya, dan seterusnya. Saya ingin melihat Bapak Ibu mencontohkan dan saya akan screenshot ya bagi Bapak Ibu yang bisa ataupun yang mampu melakukan apa yang saya arahkan. Karena ini merupakan salah satu bentuk ya. Siap? Kita sama-sama melakukan ya. Satu. Dua. Pindah lagi tangan kiri. Satu. Dua. Pindah lagi. Dua. Pindah lagi. Tiga. Ya. Jadi proses komunikasi yang dilakukan adalah adanya transformasi ataupun adanya ide dari alam bawah pikir kita atau ide gagasan kita yang dituangkan langsung dengan melalui gerakan ataupun ucapan ya yang kita lakukan sehari-hari. Aristoteles berpendapat bahwa ada 3 unsur penting dari komunikasi itu sendiri. Yang pertama adalah pembicara, yakni sebuah komunikasi atau komunikan orang yang menyampaikan pesan. Terus yang kedua ada apa yang dibicarakan. Yang ketiga ada si penerima pesan. Jadi kalau saya ibaratkan ini ada sumber pesan, ada pesan yang ingin disampaikan, dan juga ada si penerima pesan. Atau seperti ini alurnya ya. Kita lihat. Ya. Jadi alurnya seperti ini. Jadi ada si sumber pesan atau si pengirim pesan, terus ada pesan yang ingin disampaikan, dan juga ada si penerima pesan. Sama juga dengan saat ini, saya menggunakan Zoom meeting, saya sebagai sumber pesan atau si pengirim pesan yang mengirimkan Anda sebuah informasi ataupun pesan, dan Anda yang menerima pesan itu sendiri. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan ketika ada hal-hal yang mungkin kurang jelas ataupun yang kurang dipahami? Apa makna gerakan jari-jari tadi, Pak dosen? Ya, itu sebentar saya akan jelaskan terkait dengan pendapat dari seseorang lagi. Nanti itu akan terjawab, ya. Nah, yang kedua, ini ada menurut David Caberlo dan juga menurut Boff dan Thiel. Jadi pesan itu ada dari sumber pesan, ya. Terus ada saluran ataupun media, sama yang kita lakukan sekarang ini, ya. Terus ada si penerima pesan. Setelah itu ada penerima pesan dan melakukan yang namanya feedback atau umpan balik antara si pengirim pesan dan juga si penerima pesan, yang dimana efeknya itu dipengaruhi oleh lingkungan ya, lingkungan yang mempengaruhi. Ya, pertanyaan yang dari Bapak Anwar tadi bahwa apa tujuan kita tadi melakukan tadi yang di sini menurut Boff dan Thiel, ya. Jadi si pengirim pesan itu ya mengirimkan ide ataupun gagasannya. Jadi kita mengolah ide ataupun gagasan kita itu melalui pikiran kita, melalui otak kita, melalui gagasan kita yang dirubah menjadi sebuah pesan. Ya, pesannya itu bermacam-macam ya. Ada bisa pesan nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas mungkin beberapa cara ataupun sebentar materinya. Ada namanya materi itu adalah komunikasi verbal dan non verbal. Ya, tapi ini kita masuk pada dulu pengertian dulu ya. Jadi ini merubah ide menjadi sebuah pesan, terus pesan itu disampaikan dan ada si penerima pesan. Dari si penerima pesan itu akan menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh si pengirim pesan. Ya. Jadi kita sebenarnya komunikasi itu sudah kita lakukan sejak kita masih dalam kandungan ya. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan yang namanya komunikasi itu dari semenjak kita masih dalam kandungan. Mungkin ada yang bertanya, kira-kira Pak, kok kita bisa melakukan komunikasi begitu dengan ataupun ketika kita masih dalam kandungan? Iya. Sebab ketika kita dalam kandungan, bagaimana cara komunikasi kita? Ketika kita Orang dalam ibu mengelus perutnya sendiri.
bukan, maksud saya ketika kita masih dalam perut kandungan ibu kita ya, kita melakukan komunikasi terhadap orang tua kita, yaitu dengan melakukan gerakan. Nendang-nendang. Ya, gerakan ya. Ada Gerakan, gerakan ya, yang kita lakukan ya. Dengan adanya gerakan itu bahwa ibu kita mengetahui bahwa kita ada di dalam perut ibu kita. Itu merupakan sebuah pesan yang kita sampaikan. Begitu juga ketika kita terlahir di dunia. Terlahir dunia, kita belum bisa menyampaikan sebuah pesan terhadap ibu kita ataupun mama kita. Misalnya kita menyampaikan, "Mak, saya lapar." Tetapi kita menyampaikan sebuah pesan itu dengan mengeluarkan suara. Ya. Kita melakukan tangisan. Ya. Kita menangis. Nah, sehingga ibu kita bisa mengetahui kapan kita lapar, kapan kita haus, kapan kita lagi buang air waktu kita masih bayi. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi komunikasi itu adalah sebenarnya dari awal kita masuk dalam kandungan itu kita sudah melakukannya. Jadi ini bentuk dasar komunikasi yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ada yang namanya komunikasi verbal. Ya. Komunikasi verbal itu biasanya yang kita lazim yang kita gunakan. Contohnya seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira apa komunikasi secara verbal yang biasa kita gunakan? Cerita. Lewat bicara, suara. Nongkrong. Ya, berbicara ataupun Suara. melalui tulisannya ataupun secara lisan. Ya, ya. Bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisir dengan baik, sehingga dapat tercapainya sebuah pesan tadi ya. Jadi sama kayak Bob dan Tel tadi mengatakan bahwa ide atau tadi yang kita keluarkan menjadi sebuah pesan. Ya. Terus penyampaian pesan-pesan tadi itu diucapkan ataupun dilakukan dengan cara tertulis ataupun lisan. Sedangkan permen pesannya tadi itu dilakukan melalui bacaan dan pendengaran. Ya. Perhatikan gambar di layar Bapak Ibu sekalian, kira-kira dari gambar 4 ini manakah yang si pengirim pesan dan yang manakah si penerima pesan? Kalau menurut Bapak Ibu? Pesan yang dibawa. Pengirim pesannya, kira-kira itu posisinya dia sedang apa? Sedang menari, sedang bergaya atau sedang berpose? Jelaskan. Sedang bergembira. Bergembira. Kalau yang di sebelah yang memegang pulpen itu Nulis. Dia menulis. Menulis pesan. ya sedang menulis. Kalau yang di atas yang membaca. Sedang membaca. ya sedang membaca. Yang kedua menelponnya atau sedang menerima pesan melalui telepon. Ya, jadi ini yang mengirim pesan di atas ya. Jadi mengirim pesan itu ada si membaca dan juga si penerima. Yang menerima pesan adalah si membaca dan juga si yang menelpon atau si penerima pesan. Sedangkan yang mengirimkan pesan, ya saya mau jelaskan bahwa biasanya orang membaca itu hanya 16% yang didapat dari ide atau pikirannya ya. Jadi apa yang kita baca ketika kita mengirimkan pesan kembali itu biasanya 16%. Sementara kalau kita menelponnya atau mendengarkan pesan, biasa 45% yang bisa kita keluarkan pesan kembali. Sementara ketika kita menulis sesuatu atau mengeluarkan ide atau mengirimkan pesan, itu kadang-kadang cuma 9% ya, yang kita bisa keluarkan. Sementara kalau kita berbicara itu sekitar 36%. Jadi nanti kita akan melakukan kuis ya, mungkin nanti pada akhir materi, insya Allah kita akan melakukan kuis supaya kita bisa mereview kembali apa yang menjadi materi kita. Saya lanjut boleh? Ya Pak. Kira-kira sebelum saya lanjut ke komunikasi nonverbal ada yang ingin bertanya? Materinya di free memory aja Pak Nasrul. Ya. Sudah cukup penyajian materinya. Ya. Jadi ini adalah merupakan contoh-contoh dari komunikasi nonverbal itu sendiri. Ada menggunakan bahasa, ada menggunakan ekspresi wajah, sandi. Suaranya Pak. Termute Pak. Ya, jadi Pak Zamli, saya sengaja tadi mute.
karena itu merupakan juga bentuk salah satu komunikasi. Iya. Jadi bukan saya mute, jadi saya sengaja mute karena itu merupakan adalah salah satu contoh ataupun salah satu bentuk dari komunikasi itu sendiri. Ya, jadi biasanya ketika kita menggunakan media ataupun sarana terjadi kesalahan dalam informasi. Salah satunya tadi dengan kita menggunakan Zoom itu, saya sengaja memang mute dan menunggu orang yang komentar, dan saya melakukannya itu sengaja. Artinya ketika saya ingin menyampaikan pesan saya itu tidak tersampaikan. Makanya saya menggunakan media Zoom ini tadi dengan memute bahwa ternyata masih ada yang respon. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami nih kira-kira? Bisa, Pak. Ya, jadi ada simbol-simbol pakaian dan sebagainya. Jadi ini saluran-saluran medianya ya. Jadi ada yang sibuk kirim pesan dan lain sebagainya. Sudah. Materinya sudah, Pak. Sudah. Ya, oke. Jadi intinya bahwa dari mata kuliah komunikasi dan perubahan sosial ini, terutama kita pelajari awal dulu apa sih itu komunikasi. Nah, dan ini ada fungsi-fungsi komunikasi sebagai informasi, sosialisasi, motivasi, bahan diskusi ya. Jadi pendidikan dan juga memajukan. Jadi ini kita akan melakukan kuis sekarang supaya kita bisa memahami dan juga mengerti apa yang dimaksud dengan komunikasi itu sendiri dan juga contoh-contohnya seperti apa, fungsinya dan juga bagaimana kita melakukan yang namanya komunikasi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita memulai kuis, saya persilakan. Sudah kita mengerti Bapak. Jadi sudah jelas dan paham ya? Sangat jelas Pak. Ya, jadi saya melihat juga ini bahwa tolong ya nanti di saat kita kuliah lagi di pertemuan Zoom seperti ini, saya berharap mahasiswa lagi lebih aktif dan lebih merespon apa yang disampaikan oleh dosen, bukan cuma saya menyampaikan materi, supaya kita terjadi feedback ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi seperti tadi saya mute ini tadi ya, suara tadi, jangan sampai ini merupakan terjadi kesalahan dalam komunikasi kita ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri perkuliahan ya, jadi saya ingin menanyakan dulu kira-kira dari teman-teman ataupun dari mahasiswa, kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, tidak dimengerti, bisa menghubungi saya secara langsung atau meng-WA, ataupun bisa langsung bertemu langsung ya. Jadi komunikasi kita bukan hanya komunikasi melalui media saja, bisa komunikasi yang kita lakukan secara langsung kita ketemu face to face. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin menanggapi, demikian perkuliahan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik kesalahan perbuatan maupun perkataan atau komunikasi saya. Selaku manusia biasa, saya tidak luput dari namanya saya hilaf. Saya Long, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Tadi yang tugas adalah Saya Prof. Pak Anwar ya dengan Pak Hasanuddin. Ya, salah satu dulu. Ya. Saya duluan Prof ya, izin. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Secara umum dari awal sampai akhir sesuai dengan KPM yang ditekankan tadi adalah banyak mengadakan variasi. Pak siapa tadi yang membawa? Muhammad Nasrul itu dari awal sampai akhir banyak melakukan variasi dan terutama materi juga cukup sangat menarik. Dia tidak monoton pada slide-slide, banyak improvisasi dari suara, kemudian ada gerakan-gerakan sehingga kami juga peserta atau mahasiswa itu menjadi tidak bosan di kelas. Banyak melakukan variasi dari awal sampai akhir. Materinya cukup menarik. Kemudian pembawaannya juga cukup jelas. Dan juga bahkan menutup sampai akhir. Itu saja dari saya, Prof. Terima kasih. Silakan. Selanjutnya Pak Hasanuddin. Baik, terima kasih, Prof. Di sini saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Nasrul ketika dia membawakan sebuah materinya itu bagus, tetapi ada ininya yang harus saya sampaikan, berikan masukan. Dalam penjelasan tadi kan tidak ada, saya lihat pada slide-nya, kekurangan dan keuntungan
bila kita berkomunikasi. Nah, kemudian selanjutnya pada penggunaan kalimat, mengungkapkan kalimat itu kita jangan menggunakan kalimat contohnya tadi yang disampaikan adalah kaya. Ya, kaya itu bisa diartikan bahwa itu adalah sebuah alat yang digunakan oleh olahragawan. Ya, seharusnya diganti dengan soft-nya. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian untuk selanjutnya yang terakhir adalah apa ya? Tadi saya lupa. Oke, semuanya bagus. Saya lihat cuma itu tadi Pak, yang penggunaan kalimatnya yang bisa diperbaiki sedikit saja. Supaya mahasiswa kita lagi ini mengetahui. Oke. Kasih Pak. Cukup. Ya, nanti saya komentari secara umum saja setelah selesai semua tampil ya. Nanti refleksi umum. Nanti cukup dari teman-teman dulu. Prof. Baik, silakan di stop share dulu. Siap, Prof. Ya, selanjutnya kita langsung persilakan ke Andi Awalia. Ya, Prof. Terima kasih. Keterampilan bertanya dasar yang akan mengamati Pak Nasrul bersama Pak Zamli. Ada Pak Zamli? Siap, Prof. Oke, Pak Nasrul dengan Pak Zamli yang akan mengajar adalah Ibu Andi Awalia. Silakan, 30 menit dari sekarang. Ya, baik Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih semangat adik-adik? Semangat Bu, dosen. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini pertemuan ke-5 ya. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang kepuasan pasien. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu kepuasan? Lupa Bu dosen. Lupa, berarti kemarin nggak diulang-ulang dong. Tidak dibuka-buka kembali catatannya ya. Iya. Maaf Bu dosen. Iya, Bu dosen. Oke, jadi pada kesempatan ini saya lihat semuanya